Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di bangunan stasiun Surabaya Gubeng Pintu Lama. Dan sepagi ini, sebenarnya ini masih jam 4 subuh ya. Saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Bandung dengan naik kereta kelas ekonomi yang sebelumnya menggunakan kursi 32 berhadapan-hadapan, sekarang menjadi kereta ekonomi kekinian, yakni kereta api Pasundan yang mulai pertanggal 1 Agustus 2025. Keretanya sudah berganti dari yang sebelumnya menggunakan ekonomi seat 32 berhadapan-hadapan menjadi ekonomi New Generation modifikasi. Dan saya akan melakukan perjalanan ini full trip dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kiara Condong Bandung. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Bangunan stasiun Surabaya Gubeng Pintu Lama ini biasanya digunakan untuk para penumpang kereta lokalan ya. Gate masuknya umumnya lewat sini teman-teman. Tapi untuk kalian yang naik kereta api jarak jauh bisa masuk lewat sini juga. Bangunan stasiun Surabaya Gubeng Lama. Kita masuk yuk. Nah, ini dia lobi dari stasiun Surabaya Gubeng Pintu Lama. Luas banget sebenarnya ya, tapi sayangnya untuk kalian yang mau naik kereta api jarak jauh, di sini belum ada metode boarding face recognition teman-teman. Face recognition itu baru adanya di stasiun Surabaya Gubeng Pintu Baru ya, yang sebelah sana seberangnya lagi. Kalau di sini masih metode manual, kita masih harus mengeluarkan tiket dan KTP. Boardingnya ada di sebelah sana tuh. Nah, itu dia. Dan di sebelah sini juga ada loket KAI komuter ya, untuk teman-teman yang mungkin mau membeli tiket kereta lokal seperti Penataran, Doho, atau kereta lokal lainnya. Sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Yang ada di sisi kanan ini adalah kereta api Penataran dari Surabaya Kota, tujuannya ke Blitar via Malang. Ini mumpung belum berangkat ya, saya mau ke musola dulu deh, sholat subuh dulu. Musolanya kalau dari stasiun Surabaya Gubeng Lama, setelah boarding itu belok ke kiri lurus aja teman-teman, nanti di ujung ada musola tuh sebelah sana. Bapak pagi-pagi sudah di sini. Yo. Pejuang pagi. Pejuang pagi. Pejuang pagi. Ada udang di balik pilar. Ya. Aduh, tiba-tiba. Jam berapa, Rek? Jam berapa tadi? Jam 3:30 kayaknya. Kenapa sepagi ini ya, Mas Sundan? Iya, nggak tahu sih, mungkin. Effort banget ya. Iya. Kereta api Pasundan merupakan kereta api yang dioperasikan oleh PT KAI dengan layanan rute dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Kiara Condong Bandung PP dengan layanan kelas full ekonomi. Nama Pasundan sendiri diambil dari julukan Tatar Pasundan yang merupakan sebutan untuk wilayah penduduk suku Sunda di Jawa Barat. Kereta api ini dulunya merupakan salah satu dari beberapa kereta ekonomi yang disubsidi, namun pada tahun 2019 subsidi untuk kereta api ini dicabut sehingga harga tiketnya mengalami kenaikan cukup drastis. Namun masih mempertahankan armada ekonomi seat 32 duduk tegak berhadap-hadapan khas ekonomi subsidi yang armada keretanya mirip kereta lokal. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2025, kereta api Pasundan resmi meningkatkan level kenyamanan kelas ekonominya dengan menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi. Ini dia teman-teman armada dari kereta api Pasundan. Tadi kita sudah lihat lokomotifnya pakai CC 2039801 atau CC 20313 ya, yang akan menarik rangkaian kereta api Pasundan. Tampak luar sekilas mungkin tidak ada bedanya dengan armada yang sebelumnya ya, tapi kalau kita masuk ke dalam ini sudah kelihatan dari jendelanya sendiri
sudah ada perubahan kursi teman-teman. Dari yang sebelumnya duduk tegak menjadi duduk miring maju semua. Dan warna kursinya juga biru ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Pakai ekonomi New Generation modifikasi. Nanti saya akan naik di kereta ekonomi 7 paling belakang. Tapi ternyata tidak sih, di belakang ada bagasi. Yuk kita masuk. Nah, ini dia teman-teman. Sudah berubah banyak kereta api Pasundan ya. Dari yang sebelumnya duduk tegak 32 berhadap-hadapan, sekarang udah ada jaminan tidak ada yang duduk mundur, semuanya searah laju. Nah, untuk konfigurasi kursinya sendiri, dia menganut kursi dengan sistem 22 kanan dan kirinya dengan total kursi 72 kursi. Modelnya ini seperti captain seat di kelas eksekutif, tapi tentu ada fitur yang berbeda yang tidak dimiliki oleh kereta ekonomi ini ya. Yang saya suka dari kereta ini adalah kursinya ya, terlihat ada lekukan ke dalam, ini bisa menopang punggung kita selama duduk di dalam kereta ini, jadi kita bisa duduk lebih ergonomis dan lebih nyaman lagi, serta interiornya juga lebih baru teman-teman. Tentunya dengan polesan-polesan sedikit yang sebenarnya minimalis, tapi ini udah cukup elegan sih, simple tapi elegan lah, keren. Selamat datang di kereta api Pasundan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 58 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Dan ini dia peta pemberhentian dari perjalanan kereta api Pasundan. Kita akan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, lalu berhenti di Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasik, Indihiyang, Ciawi, Cipendei, Cibatu, Leles, Nagrek, Rancaekek, sampai ke Kiara Condong. Banyak banget, buset dah. On time ya, pukul 5.00 kita meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng. Yuk kita lihat dulu pemandangan stasiun terkini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Nah, perjalanan kali ini saya duduknya bareng fansnya Kak Pasundan nih. Enggak. Gila, jam 5 pagi berangkatnya pagi banget. 14 jam ya? 14 jam. Berhentinya banyak. Banyak kalah silang. Yang namanya nomor 275 kan. Beginilah. Tapi untungnya sekarang tuh udah ganti kereta baru ya. New Generation modifikasi. Jadi perjalanannya nggak akan gitu capek karena kita nggak duduk tegak. Tapi mbok yo harga tiketnya mahal banget. Normalnya Rp410.000. Iya, harga mutsel ya. Harga mutiara. Dengan waktu tempuh 14 jam. Buset. Oke teman-teman, kereta api Pasundan sudah berangkat meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng, dan perjalanan kali ini saya akan tempuh sejauh 691 km dalam waktu 14 jam. Memang sangat lama sekali karena jumlah pemberhentiannya yang tadi saya tunjukkan juga cukup banyak, dan mungkin karena faktor banyak disusul, banyak disilang juga sih. Nanti sepanjang perjalanan ini juga banyak banget momennya. Pertama itu kalau nggak salah tuh kita bakal disusul di stasiun Wates, agak jauhan ya dari Surabaya, lalu geser sedikit ke Sidareja, kita bakal silangan lagi, terus silang susulnya itu mungkin banyaknya di Daop 2 ya. Kita bakal ketemu juga sama kereta Malabar pagi dari Malang, Argo Wilis juga mungkin akan menyusul kita, terus kita juga mungkin akan dihadang oleh kereta api Turangga dari Bandung. Jadi banyak lika-likunya memang. Mungkin settingannya dari dulu kereta Pasundan ini untuk orang-orang sabar ya. Tapi memang positifnya kereta api Pasundan ini udah berubah banyak banget teman-teman. Dari yang dulunya pakai duduk tegak, kursinya 32, berhadapan-hadapan adu dengkul pula. Sekarang
udah senyaman ini, jadi perjalanan 14 jam juga ya buat kalian yang pengennya nyantai tapi pasti sampainya ini cocok banget sih. Dan untuk kecepatan kereta api Pasundan ini yang saya tahu sih sudah bisa digeber di kecepatan 100 km per jam ya. Terlihat dari armadanya sendiri juga mendukung untuk kecepatan kereta ini. Untuk armada yang saya naiki, saya mendapat nomor seri K3010111 depo induk keretanya ini masih Blitar teman-teman. Nggak tahu apakah akan berubah menjadi depo Bandung atau Sidotopo, saya juga kurang hafal. Setahu saya sih Pasundan saat ini untuk armadanya diasuh oleh depo kereta Bandung ya gitu. Nah, untuk fasilitas dan fitur terbaru di kereta ekonomi saat ini di Pasundan, kita bisa lihat duduknya ini sudah mengarah searah laju kereta semua, jadi sudah ada jaminan tidak ada yang duduk mundur. Nah, untuk fasilitasnya kita bisa lihat ada kantong elastis atau kantong kangguru ya saya nyebutnya untuk menaruh barang. Di sini ada wastebag untuk menyimpan sampah, dan berbeda seperti kereta api yang lainnya ya di Junior Generation di Belambangan yang pernah saya naikin, lalu di beberapa kereta lainnya di mana dudukan kursinya ini berada di tengah, ini sekarang sudah menyamping seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa selonjoran leluasa seperti ini. Untuk tinggi saya yang sekitar 170 cm ini udah cukup aman teman-teman, walaupun memang tidak seleluasa kelas eksekutif ya gitu, karena memang kelas ekonomi jadi memang harus ada bedanya lah gitu. Nah, untuk kursinya ini sekarang bisa di reclining teman-teman, atau dimiringkan sandarannya dengan menekan tombol yang berada di sebelah sini yang ada warna putihnya ini. Tinggal sesuaikan aja sesuai kenyamanan teman-teman. Dan untuk handrest sampingnya ini bisa di-adjust ya, bisa dinaikin kalau kalian mau keluar, atau bisa ditutup seperti ini. Semuanya ya, termasuk di tengah dan juga di dekat tembok. Dan kursi ini juga bisa di-revolving teman-teman dengan menginjak pedal yang berada di bawah sini sambil diputar kursinya. Jadi kalau kalian mau diatur kursinya berhadap-hadapan juga bisa, dan kalau kalian mau memutar kursi juga bisa kayak gitu. Jadi udah mirip banget kayak kursi di kelas eksekutif ya. Ergonomi duduknya juga sekarang sudah lebih baik dari kereta api Pasundan sebelumnya, terlihat dengan lekukan kursi yang berada di belakangnya ini sandarannya, jadi bisa menopang punggung kita dengan sangat nyaman, dan juga sandarannya cukup tinggi ya, ini bisa menopang sampai ke ujung kepala saya kalau senderan di kursi ini. Fasilitas lainnya tentu sekarang kereta ekonomi sudah ada TV-nya teman-teman, dan itu ada fasilitas bantal dan selimut mungkin yang bisa disewakan ya, tinggal hubungin kru kereta yang bertugas aja. Nah, di atasnya tentu masih ada rak bagasi di sebelah sini. Kapasitasnya teman-teman bisa lihat sendiri di footage yang sebelah sini, dan ada toiletnya juga. Toiletnya berada di ujung depan dan ujung belakang. Nanti kita lihat toiletnya ya. Ini dia untuk toilet dari kereta api Pasundan ya, terlihat di sini toiletnya dindingnya sudah ala-ala marmer kayak gini, jadi elegan banget. Dan fasilitasnya di sini ada kloset duduk, ada tombol flushnya di sebelah sana tuh di atasnya, lalu ada jet shower, tempat tisu, di sini ada mini wastafel dan dispenser sabunnya juga, ada penempatan raknya untuk barang-barang, dan ada cerminnya juga, ambient light-nya juga di sekeliling cermin, ini cakep banget ya. Dan ada hand dryernya atau pengering tangannya, di bawahnya ada tempat sampahnya. Ini di New Gen yang baru sepertinya nggak ada teman-teman, setahu saya hanya ada di sini aja, dan ada pewangi ruangan juga. Oke, klosetnya mantep, keren. Oh iya, tak lupa ada panel information display system di sebelah sini yang tampilannya simple aja ya, tidak seperti New Gen yang baru. Di sini ada himbauan dilarang merokok juga, dan keterangan suhu di dalam kabin ini suhunya 18 derajat Celcius. Lumayan dingin dan sejuk di dalam kabin ini. Dan fasilitas penunjang lainnya, ini ada CCTV untuk keamanan, serta di setiap kursi juga sekarang masih ada mejanya teman-teman. Meja di sebelah sini, dan colokan listrik sebanyak 2 buah. Colokannya masih tipe yang Indonesia ya, belum yang universal kayak New Generation terbaru. Saya mau cerita sedikit ya tentang first impression dari kereta api Pasundan ini. Ini belum nyampe Mojokerto ya, tapi saya udah menemukan beberapa poin yang jadi kesan pertama saya naik kereta api ini.
tentu ya namanya new generation, mau itu versi modifikasi, mau itu versi yang terbaru, kursinya sudah maju semua dan ergonomi duduknya jelas lebih nyaman. Tapi yang saya perhatikan ini sepertinya armada keretanya benar-benar baru keluar dari bengkel kayaknya ya. Terlihat dari dinding-dindingnya yang masih bersih, terus interiornya juga masih kinclong banget, terus kursinya juga ini seperti kayak nggak ada noda-noda atau kusemnya gitu, benar-benar kayak fresh lah, fresh from the oven kayak gitu. Dan yang saya rasakan sejauh perjalanan dari Surabaya menuju bentar lagi ke Mojokerto, kursinya ini yang saya rasakan masih cukup keras busanya. Jadi kayak kurang empuk aja, berasa empuknya itu masih lebih empuk yang kursi lama bahkan. Tapi memang kalau kursi lama minusnya itu ergonominya, dimana kita menempuh perjalanan 14 jam itu udah harus pincet kayaknya itu datang. Nah kalau ini kita bisa lebih enjoy karena memang ergonomi duduknya dari lekukan kursinya ini yang mencekung ke dalam, jadi lebih enak banget. Tapi ya sayangnya itu aja sih, kurang empuk dikit lagi aja, ini udah perfect sebenarnya. Nah sekarang pukul 5:36, awal 2 menit kita tiba di pemberhentian pertama kereta api Pasundan di stasiun Mojokerto. Berangkat lagi dari sini sekitar jam 5:40 menit. Kalau normal berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Kita tiba di stasiun Mojokerto. Ini memang stasiunnya benar-benar megah banget teman-teman, dari atap emplasementnya sendiri. Dimana di stasiun Mojokerto ini semua kereta lintas selatan berhenti di sini, termasuk kereta Argo yang lewat sini, yakni kereta api Argo Semeru dan juga Argo Wilis masih naik turun penumpang atau singgah di stasiun ini. Nyampe di Jombang tadi awal 2 menit ya, sekitar jam 5:58, sekarang jam 6:01, nanti berangkat lagi jam 6:02 menit. Ini sunrise-nya menyorot sekali. Kalau lihat ke arah sana, goldi banget, mantap, keren sih. Kita sebentar lagi akan masuk di stasiun Kertosono dan kita bertemu dengan rel yang datang dari arah sana. Itu merupakan rel yang dari arah Malang, Blitar, dan Kediri. Jalur yang biasa dilewati kereta api Matarmaja, Majapahit, Brantas, Singasari, Gajayana, dan kawan-kawannya. Kahuripan juga kalau ke arah Blitar beloknya ke situ teman-teman. Nah ini jembatan Sungai Brantas, tandanya kita akan masuk stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kita tiba di stasiun Kertosono dan ini adalah wilayah Kabupaten Nganjuk teman-teman. Selain di stasiun Kertosono, kereta api Pasundan juga nanti akan berhenti di stasiun Nganjuk. Jadi teman-teman yang domisilinya di Kabupaten Nganjuk bisa pilih nih, naiknya mau dari stasiun Kertosono atau dari stasiun Nganjuk, tinggal pilih aja yang terdekat dengan tempatnya teman-teman. Jadi tadi di stasiun Kertosono ceritanya dapat lootingan nih. Bukan looting, ini beliau. Ini itu apa? Tahu. Ini tuslah. Tuslah dong. Tuslah Pasundan juga itu. Tuslah Pasundan. Kalau naik Pasundan dapat ini, tapi harus effort dulu. Lari-lari ya. Berpacu dengan waktu. Untungnya Sultan cukup gesit ya dengan badan gininya. Nah iya, kursi lipat. Kursi lipat nggak tuh? Vibes-nya kayak Pasundan zaman dulu nggak sih? Yuk. Yang pecel. Ya pecel.
Oke, sekarang jam 7:23 kita tiba di Stasiun Madiun, pusat dari daerah operasi 7 ya. Selamat datang di Kota Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Pasundan sudah tiba di Stasiun Madiun awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 7:30 menit. Berhenti di sini normalnya hanya 5 menit untuk naik turun penumpang serta isi air untuk kebutuhan toilet rangkaian keretanya. Stasiun Madiun ini sekarang menjadi stasiun terminus untuk beberapa kereta ya. Sebelumnya tidak ada kereta reguler yang mengakhiri dan mengawali perjalanannya di stasiun ini. Ada kereta Bandara Internasional Adi Sumarmo yakni tujuannya dari Madiun ke arah Bandara Adi Sumarmo Solo. Dan ada lagi kereta api Madiun Jaya, rute Madiun Jakarta yang nanti akan berangkat di belakang ini. Dan nanti uniknya kereta api Madiun Jaya akan menyusul kereta api Pasundan nanti di Stasiun Wates. Di dekat Stasiun Madiun ini juga ada sebuah pabrik kereta api yang produknya banyak dipakai kereta-kereta yang ada di Indonesia ya. Salah satunya nih kereta api Madiun Jaya yang di sebelah sini, dia eksekutifnya lagi pakai stainless steel Gen 1 tuh. Mungkin yang modifnya lagi perawatan ya gitu. Ini Madiun Jaya lagi persiapkannya. Nanti berangkat dari sini sekitar jam 8. Nah, pabriknya adalah pabrik Inka. Nah, pabriknya ada di seberang sana teman-teman, di seberang kereta warna hijau itu ya. Penghasil kereta-kereta new generation terbaru seperti di Argo Semeru, lalu Progo, lalu kereta Majapahit dan yang lain-lain. Produksinya dari sana teman-teman. Pabriknya di Madiun ini. Kita sudah meninggalkan stasiun Madiun, selanjutnya nanti kita akan berhenti juga di stasiun Sragen, Purwosari, Klaten, dan Lempuyangan. Untuk di kota Solo dan kota Jogja, ini berhentinya sesuai dengan kelas keretanya ya, karena ini full ekonomi, maka di kota Solo berhentinya di stasiun Purwosari, yang mana stasiun tersebut adalah layanan kereta kelas ekonomi untuk kereta-kereta di jalur selatan. Dan juga nanti di kota Jogjanya kita akan berhenti di stasiun Lempuyangan, di mana stasiun Lempuyangan juga sama statusnya seperti stasiun Purwosari untuk kereta-kereta yang melayani kelas full ekonomi. Yuk kita coba ke kereta makan beli sesuatu, karena tadi saya belum sarapan ya, baru ganjel tahu doang sih dari Mas Adi Jasa sama Mas Risang yang beli di stasiun Kertosono. Jadi kita ke kereta makan. Nah, untuk posisi kereta makan di KA Pasundan apabila berangkat dari Surabaya, letaknya berada di depan ekonomi 5 dan di belakang ekonomi 4. Sedangkan apabila dari Bandung, posisinya berada di belakang ekonomi 3 dan di depan ekonomi 4. Yuk, ini udah ekonomi 5, depannya udah kereta makan. Langsung aja yuk. Nah, ini dia kereta makan dari KA Pasundan. Kereta makannya jadi satu dengan pembangkit ya, dan posisi pembangkitnya berada di sisi kiri layar ini. Kalau teman-teman dengar berisik-berisik ya. Dan ini sepertinya tidak ada musolanya ya untuk di kereta makan KA Pasundan ini. Yuk, depan udah kereta makan. Kita cari sesuatu. Nah, untuk kereta makannya ini jenis New Image ya, di seri MP3 01706. Ini dia kereta makan dari KA Pasundan ya. Di sebelah sini ada pantry dan sebelah sininya ada kursi. Yang saya lihat sih ini ada 4 meja yang bisa diisi oleh 4 orang. Jadi total kapasitas kereta makannya hanya bisa diisi oleh 16 orang saja. Terbatas ya, karena memang ruangan kereta makannya ini juga jadi satu dengan kereta pembangkit yang tadi kita lewati. Dan ini dia menu sarapan saya pagi ini. Saya sarapan nasi pecel Madiun, tadi harganya kalau nggak salah 33. Terus ininya 7.000. Jadi total saya semuanya bayarkan 40.000 ya. Dan untuk fasilitas makannya sendiri selain ada meja dan kursi untuk tempat makan, di bawahnya ada colokan listriknya juga, sesuai dengan kapasitas mejanya 4 orang ya. Tapi colokannya masih universal dan ada tirainya juga kalau silau. Nah, kayak gini ya. Ala New Image sih ini sebenarnya. Gitu. Macet. Iya. Oke, ini Mas Cikri ini udah curi start duluan nih. Malah udah habis ya nasinya.
tinggal sisa ini teh buah doang. Ada. Ya udahlah, sekarang kita makan dulu yuk. Selamat makan. Kita akan masuk stasiun Purwosari dan ini sebenarnya ada percabangan yang menuju ke arah Wonogiri, teman-teman. Jalurnya yang ke sebelah sana tuh. Jalur yang biasa dilewati kereta wisata Jaladara dan juga Batara Kresna. Rute Purwosari Wonogiri. Oh, itu tuh. Batara Kresnanya ada tuh. Nah, sekarang kita nyampe Purwosari pukul 9:02. Wih, on time. Kita berhenti di sini selama 3 menit aja untuk naik turun penumpang. Ini menantikan kedatangan Bapak PWT 01 yang akan bergabung di stasiun Purwosari. Wah, logonya Puerto Rico. Logonya sendiri nih. Alhamdulillah. Sekarang pukul 9:48 kita tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Mari kita lihat yang naik ini banyak enggak nih. Terlihat ada Mas Ikal sama Abiu tuh. Halo. Ini orang Jogjanya ikut ini, Abiu. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini perjalanan kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Awal 1 menit kita tiba dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:55 menit. Berhenti normal di sini hanya 6 menit saja untuk naik turun penumpang. Dan katanya sih ini mau dicopot di stasiun Lempuyangan sini, teman-teman. Akhirnya ya kita nanti bisa back ride selama perjalanan dari Lempuyangan ke Bandung. Nah, kebetulan dari tadi Surabaya kereta api Pasundan tuh bawa bagasi, ternyata lepas dinas, teman-teman. Ini bagasinya dicopot di Lempuyangan. Yes, akhirnya ya. Dari Lempuyangan sampai ke Bandung nanti kita bakal back ride. Mantap. Nah, ini karena pencahayaannya udah cukup terik ya dari luar, jadi lampu yang ada di sini, yang titik-titik ini dimatikan, teman-teman, dan menyisakan ambient light. Nah, ini simulasi kalau mode malam di kereta ekonomi New Generation modifikasi ya. Jadi tinggal menyisakan ambient light di lampu kisi-kisinya aja ini. Oke, sekarang pukul 10:20 kita tiba di stasiun Wates dan kita bertemu kereta api Malioboro Express dari Purwokerto tujuan akhir Malang. Terima kasih. Dia masih berhenti nih. This is a non-smoking train. Kita berhenti di stasiun Wates. Ini merupakan wilayah dari Kabupaten Kulon Progo, dan berhenti di sini normalnya kereta api Pasundan selama 14 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:38. Kita akan disusul oleh kereta api Madiun Jaya dari Madiun ke Pasar Senen. Ini adalah momen pertama sebelum rentetan momen yang akan kita alami nanti sampai Bandung. Kalau nggak salah ya, saya ingat saya perjalanan kereta api Pasundan ini nanti sampai Bandung. Selain disusul oleh kereta api Madiun Jaya, kita juga akan bersilang di stasiun Sidareja dengan kereta api Malabar Pagi. Lalu kita juga akan disilang susul juga di Banjar atau di Tasikmalaya. Lalu berakhir di stasiun Nagrek dengan kita disilang oleh kereta api Turangga. Momennya mulai dari stasiun ini sampai ke barat itu banyak banget, teman-teman. Asli sebenarnya dari Surabaya sampai ke Jogja tadi cukup ngantukin juga sih, karena nggak banyak momen dan keretanya juga banyak berhentinya.
kita berangkat lagi dari stasiun Wates dan saya kembali ke kereta makan karena saya belum ritual ngopi Cino. Ya, ini ritual rutin saya kalau naik kereta untuk mengatasi ngantuk ya, karena kalau bikin konten kalau ngantuk itu bahaya. Harganya Rp14.000 dan ya saatnya ngopi Cino. Mari ritual ngopi Cino. Kak Ambul ini lagi makan siang. Makan apa, Kak? Kulit crispy. Waduh, kulit. Padahal saya juga suka sih kulit crispy. Tapi emang di dunia ini siapa yang nggak suka sih kulit crispy? Aku kalau crispy doyan, kalau nggak crispy nggak doyan. Ya iyalah. Seperti biasa Pak menunya? Oh, nggak biasa. Seperti biasa? Nggak, hari ini kulit crispy dulu. Oh, Karena ada. karena ada. Loh, Anda kan biasanya itu. Karena libur dulu. Oh, libur dulu. Ya bener sih yang saya bilang tadi ya. Siapa sih yang nggak suka kulit crispy? Saya juga suka sih sebenarnya. Yuk, mari ngopi. Oke, sekarang pukul 11:04 kita tiba di stasiun Kutoarjo dan ini Bapak pendek sekali, Pak. Aduh, ya udah, yuk kapan-kapan. Oke, hati-hati ya. Kita tiba di stasiun Kutoarjo awal 2 menit dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:09. Normalnya berhenti di stasiun Kutoarjo hanya 3 menit aja untuk naik turun penumpang. Dan setelah ini, kereta api Pasundan akan berhenti juga di stasiun Kebumen dan Gombong. Jadi ada 2 stasiun yang akan disinggahi kereta ini di wilayah Kabupaten Kebumen, dan kita juga akan berhenti di stasiun Kroya, stasiun Maos, dan juga stasiun Sidareja. 3 stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Tadi kita ketahan dulu sebelum masuk Kroya, papasan dengan kereta api Joglo Semarkerto yang keliling Jawa Tengah ya. Dia startnya dari Solo apa Semarang gitu, kayaknya dari Solo deh. Dia udah hampir 1 putaran tuh keliling Jawa Tengah. Nah, ini kita sudah jalan lagi, persiapan mau masuk ke stasiun Kroya. Kita update jam dulu, sekarang jam 12:13. Paling masuknya 12:14 sih. Normalnya berhenti di sini selama 8 menit dan akan berangkat lagi pada pukul 12:23. Nah, ini kita langsung ambil jalur ke kiri ya, karena stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan antara jalur utara dan jalur selatan. Kalau keretanya belok ke kanan itu dia biasanya mengarah ke Purwokerto, Cirebon, dan biasanya kereta tujuan ke Jakarta. Ini kita belok ke kiri dan lurus mengambil jalur ke sana, arah ke jalur selatan menuju ke Bandung. Nanti melewati kota Tasik, Banjar, terus Ciamis, terus Cipendei, lalu sampai ke Bandung. Oke, kita tiba di stasiun Kroya jam 12:14. Normal sih. Kita akan berangkat lagi nanti jam 12:23. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, termasuk salah satu stasiun yang paling besar di area sini. Kita berhenti di stasiun Kroya untuk naik turun penumpang selama 8 menit teman-teman. Dan di sini tidak hanya ada proses naik turun penumpang saja, tapi kereta api Pasundan juga akan melakukan pengisian air untuk kebutuhan toilet di rangkaian ini. Dan selain di stasiun ini, kita juga akan berhenti di stasiun Maos teman-teman untuk wilayah Kabupaten Cilacap, dan juga di stasiun Sidareja seperti yang saya bilang tadi ya. Ada info nih, katanya di jalur 4 ada kereta api Taksaka mau lewat. Kereta favorit saya. Yuk. Bohong-bohong. Rangga Jadi. Hah? Rangga Jadi. Enggak lah, tetap Taksaka di hati lah. Oke, kita lihat kereta favorit saya Taksaka, si naga biru mau melintas di sini.
kayaknya baru pertama kali lagi saya naik kereta api dari jalur selatan. Ini lurus menuju ke arah Bandung ya. Biasanya kalau saya naik kereta itu belok ke kanan terus arah Purwokerto, Cirebon atau Jakarta. Kali ini saya naik kereta yang dari arah Jawa Timur full jalur selatan, nyampe di Kroya lurus ke arah Bandung. Nah, yang jalur sebelah sana itu sudah double track. Itu adalah jalur yang menuju ke arah Purwokerto, Cirebon, dan Jakarta. Banyak lah ya kereta-kereta yang lewat jalur ini. Mungkin kalau saya sebutkan satu-satu bakal panjang banget dah. Oke, ini memang jalurnya agak berbelok sedikit ke kanan, tapi yang itu beloknya tajam banget langsung ke arah utara. Ya, sekarang pukul 13:10 kita tiba di stasiun Sidareja. Ini masih wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, di sini kita berhenti lama banget karena kita akan disilang oleh kereta api yang dari arah Bandung. Ada kereta api Malabar pagi dari Bandung tujuan akhir Malang. Kita berhenti di stasiun Sidareja, tiba awal 5 menit dari jadwal dan akan berangkat kembali pada pukul 13:29 menit. Berhenti di sini normalnya hanya 14 menit aja, tapi ini bisa sampai 20 menit teman-teman, karena kita akan menunggu masuk atau bersilang dulu dengan kereta api Malabar dari Bandung tujuan akhir Malang. Ini nggak nyangka ya, panasnya di stasiun Sidareja ini luar biasa sekali. Dan for your info nih, stasiun Sidareja ini juga ternyata ini adalah akses yang paling dekat menuju ke Pangandaran, salah satunya ya teman-teman ya, selain stasiun Banjar. Ya, kita sudah masuk Provinsi Jawa Barat. Sekarang pukul 13:53 kita tiba di stasiun Banjar. Ya. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Akhirnya perjalanan kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Banjar. Ini Banjar Patroman ya, bukan Banjarnegara. Kita tiba di sini awal 4 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14:02 menit. Berhenti normal di sini untuk naik turun penumpang hanya 5 menit saja, dan tidak hanya itu, kereta api Pasundan juga akan berganti kru, yakni berganti masinis dan asisten masinis, mungkin akan berganti konektur dan kru yang lainnya juga. Ada fakta menarik teman-teman, stasiun Banjar ini merupakan stasiun yang letaknya paling timur di wilayah daerah operasi 2 Bandung. Otomatis setelah kita tiba di sini, kita sudah memasuki wilayah tersebut. Dan stasiun Banjar ini juga menjadi stasiun di wilayah Daop 2 dengan elevasi ketinggian terendah, teman-teman. Dikala stasiun-stasiun Daop 2 elevasi ketinggiannya itu mencapai ratusan, di sini hanya ketinggiannya 32 meter di atas permukaan laut saja, teman-teman. Dulu seingat saya di stasiun Banjar ini ada percabangan jalur yang menuju ke arah
Pangandaran teman-teman, Pangandaran sampai ke Cijulang ya. Kalau nggak salah percabangannya tuh ada di sebelah sana teman-teman, ujung sana tuh, ujung barat stasiun ini. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Banjar, selanjutnya pemberhentian kereta api Pasundan ada di stasiun Ciamis teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang domisilinya di Kabupaten Ciamis tidak perlu jauh-jauh ke Banjar, bisa naik juga dari stasiun Ciamis. Dan kita nanti juga akan bertemu dengan sesama kereta api Pasundan yang dari arah Bandung, di mana kereta api Pasundan yang dari sana juga sudah berganti armadanya ke armada yang saya naiki saat ini, yaitu Ekonomi New Generation modifikasi. Oke, sekarang jam 14.22 kita tiba di stasiun Ciamis. Nah, stasiun Ciamis ini udah banyak banget ya pelayanan kereta api yang berhenti di sini. Terbaru yang terakhir saya dapat kabarnya Argo Wilis yang sebelumnya sempat berhenti lalu bablas lagi, sekarang berhenti lagi di stasiun Ciamis ini teman-teman. Nah, sebelah sana stasiun Ciamisnya teman-teman. Itu dia, sudah ramai dengan kereta api lagi ya di stasiun ini. Kita berhenti di stasiun Ciamis awal 2 menit dari jadwal dan akan berangkat kembali pada pukul 14:33 menit. Lama banget berhentinya, ada sekitar 10 menit atau 12 menit karena kita akan menunggu sesama kereta api Pasundan yang dari arah Kiara Condong Bandung menuju ke Surabaya Gubeng tiba di stasiun ini yang juga sudah berganti armada pakai Ekonomi New Generation modifikasi. Ya, ini dia kereta api Pasundan dari arah Kiara Condong Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. 2 kereta Pasundan yang sudah berganti baju ya, ketemu di Ciamis. Keren. Halo Om Mimin. Minta kaosnya Om Mimin. Ya, Minta kaosnya Om Mimin. kaosnya bagus tuh. Oh. Nah, ini berangkat duluan ya Pasundan yang menuju ke arah Surabaya. Kita sebentar lagi mau berangkat juga sih. Sekarang update jam dulu, jam 14.31, 2 menit lagi kita akan berangkat dari stasiun Ciamis. Oke, kita tiba di Tasikmalaya pukul 14:54 dan di sebelah sana ada kereta api Pangandaran dari Gambir tujuan akhir Banjar. Sebenarnya kita di sini silang susul ya. Kita ketemu Pangandaran di stasiun ini, lalu disusul juga oleh kereta api Malabar dari arah Malang tujuan Bandung. Nah, ini Pangandarannya persiapan berangkat nih. Tiba di stasiun Tasikmalaya pukul 14:54, awal 1 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:29 menit. Yap, kalian nggak salah dengar, 15:29 menit. Artinya kita berhenti di sini selama 34 menit, teman-teman. Lama sekali. Ini disebabkan karena kita akan menunggu kereta api Malabar dari arah Malang tujuan Bandung untuk menyusul kita di sini. Malabarnya memang berhenti normal, tapi Malabar yang akan berangkat duluan dari stasiun ini. Ini prosesnya memang lama karena untuk antisipasi apabila kereta api Pangandarannya terlambat, kita akan punya kantong waktu lebih banyak sehingga kita bisa berangkat dari stasiun Tasikmalaya ini bisa on time. Ini ada mas-mas Depok nyasar ke Tasik, gimana ceritanya nih?
Ada Pak Dimas nih, halo. Iya, halo juga. Ini Mas Depok tiba-tiba nyasar ke Tasik gimana nih, Pak? Ya, saya naik Pasundan, tapi Pasundan saya udah berangkat ke sana, Pak. Ya. Iya. Oh enggak, saya nanti menyusul Anda di Indihiyang. Waduh, Anda dadah-dadah dong. Kita akan menyusul kereta kalian di Indihiyang. Waduh, ini masih lapar nih sepertinya nih Mas Zikri nih. Dia ikutan juga beli nasi kulit. Nah, nanti kita. iya makanya. Bang, serasa di rumah nenek ya. Fakta menarik juga nih teman-teman yang perlu kalian ketahui kalau misalkan naik kereta api Pasundan. Buat kalian yang barangkali naiknya dari stasiun Kertosono atau dari stasiun Madiun menuju ke arah Bandung, jarak kereta api Malabar yang akan menyusul kita di sini itu sangat jauh teman-teman. Setahu saya itu dari stasiun Kertosono, jarak keberangkatan kereta api Pasundan dan Malabar pagi itu sekitar 1-2 jam lamanya teman-teman. Tapi di stasiun Tasikmalaya ini kereta api Malabar mampu mengejar bahkan menyusul teman-teman. Dan lebih gilanya lagi nanti sepetak di depannya ada stasiun Indihiyang. Kita akan berhenti juga di stasiun Indihiyang untuk memberi jalan kepada kereta api Argo Wilis dari Surabaya tujuan Bandung. Yang mana keberangkatan kereta api Argo Wilis itu setahu saya paginya nggak pagi-pagi banget kayak Pasundan teman-teman. Jaraknya sekitar 3 jam keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng, tapi nyampenya lebih awal 1 jam di Bandungnya teman-teman. Ya, mungkin kereta Pasundan ini memang disetting untuk orang-orang sabar sih. Ini dia kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan akhir Bandung yang menyusul kita atau akan berangkat lebih dulu dari stasiun Tasikmalaya. Dan yang saya perhatikan, yang turun di Tasikmalaya ini, waduh, banyak juga ternyata dari KA Malabar ya. Satu petak dari stasiun Tasikmalaya, sekarang pukul 15.35 kita berhenti di stasiun Indihiyang. Ini jaraknya satu petak dari stasiun Tasikmalaya tadi teman-teman. Kita akan disusul oleh Raja Selatan Argo Wilis. Dua kereta kesayangannya ini. Iya bener. Enggak. Yang satunya ngalah, yang satunya LS. Pasundan itu berangkat
3,5 jam di depan Argo Wilis. Lantas, Nyampe Bandungnya lebih duluan Wilis sejam. lantas, Ngapain aja di kereta? Ngapain aja di jalan? Oke, kita tiba di stasiun Ciawi pukul 16:15. Kita di sini akan disilang oleh kereta rakyat. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, stasiun Ciawi ini masih Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan bersilang dengan kereta api Serayu dari Jakarta Pasar Senen tujuan akhir Purwokerto. Kalau dilihat-lihat view-nya emang cakep banget teman-teman. Di sana ada perbukitan tuh, tinggi banget. Nanti kita akan menanjak ke sana. Bisa dilihat ya, itu jalur yang sebelah sana tuh agak nanjak tuh. Nah, KA Serayu nanti akan datang dari situ teman-teman. Nanti kita akan masih nanjak terus sampai nanti kita berhenti di Cipendei. Nah, sekarang jam 16:44 kita tiba di stasiun Cipendei. Oke. Stasiun Cipendei ini adalah stasiun di wilayah Kabupaten Garut. Ini lagi golden sunset nih di sebelah sana, mantep bener. Kita tiba di stasiun Cipendei awal 6 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17.00. Jadi kita ada berhenti selama 15 menit untuk naik turun penumpang. Lama banget teman-teman, karena memang semua kereta di stasiun Cipendei ini diwajibkan untuk berhenti. Selain untuk naik turun penumpang, dilakukan juga pengecekan rem rangkaiannya, karena setelah ini keretanya akan melewati medan turunan ke arah Bandung. Makanya keretanya harus dipastikan rem dari rangkaian kereta api Pasundan ini berfungsi dengan baik. Ini saya baru tahu nih, ada musola di stasiun Cipendei. Bagus banget ya, gokil. Nah, yang khas dari stasiun Cipendei ini adalah para pedagang yang ada di luar. Jadi selama waktu 15 menit ke depan sampai jam 17.00 kita bisa manfaatkan waktu untuk membeli makanan atau jajanan di luar. Yuk kita hunting jajanan yuk. Banyak banget yang jualan nih. Full jajanan guys di Cipendei. Buset, cilok, batagor, terus minuman hangat, siomay, apalagi tuh. Pop mie ada, terus di sana ada tahu crispy juga tuh. Wah, gokil. Lengkap lah pokoknya di sini. Surganya jajanan. Ini ada yang menarik nih, tahu crispy kayaknya asik nih. Yuk, kita beli yuk. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat jajanan. Tadi tahu crispy-nya habis, adanya gorengan 5.004 gorengannya, sama tadi lontongnya berapa ya? Jadi total 7,5 ini sama lontong 2. Dan selain itu saya juga beli kopi nih buat pengganjal ngantuk. Ya, walaupun perjalanan ke Bandung masih sekitar 2 jam lagi, tapi lumayan lah. Apa yang kalian dapatkan kawan-kawan? Apa tuh? Jus mangga. Enak. Oh, yang sebelah sana itu ya ujung. Ah, yang sebelah sana tuh. Wah, gokil. Mas Garda, kalian dapat apa, Mas Ikal? Cilok. Sama tahu. Wah, tahu crispy enak nih. Aku mau beli kehabisan. Ya udah. Saya pelanggan terakhir. Iya, jadi dapatnya gorengan aja, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada gurih-gurih. Udah jajan di Cipendei. Ini masih menunggu waktu berangkat dari stasiun ini 5 menit lagi. Lumayan lah, ini saya ngopi sambil ada gorengan, sambil buat obat ngantuk lah ya. Karena emang perjalanan masih 2 jam lagi dan pemandangan di sini lagi bagus-bagusnya. Di belakang teman-teman bisa lihat itu golden sunset. Wah, cantik banget sih. Oke, kita sudah berangkat dari stasiun Cipendei. Tadi kopi saya udah habis sebenarnya ya, dan sekarang tinggal menyisakan gorengan dan lontong. Ini gorengannya ada tahu isi dan juga ada bakwan.
lumayan lah buat ganjel makan sore ya gitu. Tadi saya udah beli di restorasi juga, beli nasi pecel. Yang lain pada beli nasi kulit, sebenarnya saya pengen juga, tapi ya mengingat nyampe di Cipendeinya itu jam sore, jadi saya tahan dulu sampai ke Cipendei, dan alhamdulillah dapat makanan yang lumayan menarik juga. Ini antara lontong atau buras sih, ini isian gitu. Dan kita coba makan sama gorengan ini. Saya ambil bakwan dulu. Paling nikmat memang jajanan kayak gini teman-teman, mantap banget. Sekarang jam 18:11 kita akan tiba di stasiun Nagreg. Dan ini kayaknya ada ada KA Ciremai lewat sini teman-teman. Iya, hari ini juga kebetulan saya dapat info ada gangguan jalan di lintas Daop 3 daerah Subang. Jadi Ciremai muter lewat sini. Sebentar untuk make sure ya, ini beneran Ciremai atau bukan. Dari stamp formasinya sih kayak Ciremai. SMC. Oh iya bener, Ciremai. Kelihatan dari ininya SMC nih teman-teman. Ya bener, ini kereta api Ciremai dari Bandung tujuan akhir Semarang Tawang, yang seharusnya kereta ini nggak lewat sini teman-teman jalurnya. Tapi saya dapat info tadi ada gangguan lintas di sekitar Subang, dan kereta-kereta utara terpaksa nggak bisa lewat situ ya, di area Daop 3 sih itu. Ada gangguan lintas, jadi terpaksa Ciremai harus mutar lewat sini. Ini bisa dibilang pertemuan yang tidak diharapkan terjadi sih, soalnya kereta api Ciremai ini dia jalurnya nggak lewat sini teman-teman, nggak lewat Nagreg. Dia adalah kereta jalur utara dan tujuannya sendiri juga ke ranah jalur utara Semarang Tawang. Tapi tadi saya dapat info di perjalanan ini bahwa ada anjlokan di sekitar Pegadaian Baru, itu yang terkena insiden adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, sehingga jalurnya itu dari arah barat dan timur itu ketutup teman-teman. Jadi ya temuannya tidak diharapkan, apalagi itu terjadinya di Daop 3 teman-teman, wilayah wilayah yang sehari-hari saya geluti untuk hobi. Jadi ya semoga nggak terjadi lagi kejadian kayak gini ya. Kita masih menunggu kereta api Turangga untuk melintas langsung di stasiun Nagreg. Oke, sekarang sudah berangkat stasiun Nagreg dan mungkin ini sudah melintas di area Cicalengka ya teman-teman. Jadi sekarang sudah hampir mendekati perjalanan dari kereta api Pasundan ini. So saya akan tarik kesimpulan untuk perjalanan kereta api ini. Jadi kereta api Pasundan ini merupakan kereta api yang melayani dari Surabaya Gubeng tujuannya akhir Kiara Condong Bandung dengan satu kali pemberangkatan aja. Dari Surabaya Gubengnya ini pagi banget jam 5 pagi, tapi dari Kiara Condongnya ini jam siang teman-teman, justru sekitar jam 11 siang berangkatnya. Nanti
nanti nyampe di Surabaya Gubeng itu sekitar dini hari atau enggak malam harinya. Nah, untuk perjalanan kereta api Pasundan ini dia menempuh perjalanan rata-rata 13 sampai 14 jam teman-teman. Lama banget karena kita akan singgah di banyak stasiun selama perjalanannya ini. Bahkan perjalanan dari Surabaya ini banyak momennya. Kita disilang oleh kereta Malabar di stasiun Sidareja, lalu sebelum itu kita disusul kereta api Madiun Jaya di stasiun Wates, lalu disusul lagi oleh kereta api Malabar juga dari Malang tujuan Bandung, lalu disusul juga dengan kereta api Argo Wilis yang sama rutenya seperti ini. Yang mana kereta api Argo Wilis ini selisih keberangkatannya dari kereta api Pasundan ini 3 jam teman-teman, hampir 3 jam, dan nyampenya di Bandung itu sangat jauh, beda sekali, selisih 1 jam nyampe Bandungnya. Gila sih ini. Dan untuk harga tiketnya di kereta api Pasundan ini kalau normal itu harga Rp410.000, namun saat perjalanan ini saya dapat harga promo di harga Rp369.000. Menurut saya harga yang masih cukup overpriced, mengingat harga yang serupa apabila tidak promo itu kita masih dapat perjalanan kereta api Mutiara Selatan yang waktu tempuhnya jauh lebih cepat, 3-4 jam dari kereta ini teman-teman. Bayangin, walaupun perjalanannya lama, kita berangkat gelap ketemu gelap dari Surabaya ketemu ke Bandung, tapi Mutiara Selatan menawarkan perjalanan yang lebih cepat dengan harga yang sama. Ya kalau saya sih untuk yang ngejar waktu itu memang cocok banget kalian pilih Mutiara Selatan. Tidak recommended banget untuk kalian yang ngejar cepat naik kereta api Pasundan ini karena perjalanannya lama banget teman-teman. Tapi kalau kalian ingin jaminan tidak duduk mundur, kereta api Pasundan ini menurut saya patut kalian pertimbangkan walaupun memang perjalanannya sangat lama. Dan ada juga kereta kelas ekonomi rute Surabaya Bandung lainnya, yakni kereta api Harina yang saya pantau. Kereta api Harina kadang-kadang harganya itu bisa lebih murah dari Mutiara Selatan dan Pasundan ya. Tapi jalurnya beda teman-teman. Kalau Harina itu dia lewat jalur utara Surabaya Pasar Turi, lewat Semarang, Cirebon, lalu Bandung. Jadi mungkin harganya bisa lebih murah dan waktu tempuhnya juga bisa lebih cepat. Tapi kalau untuk ukuran jalur selatan, ya saya balikan lagi ke teman-teman ya, kalau kalian ngejar waktu atau pengen cepat, silahkan bisa pilih Mutiara Selatan yang menurut saya masih sangat nyaman, walaupun memang tidak menjamin kita bakal dapat duduk maju atau mundur. Bisa aja kalau lagi hoki kita dapat maju duduknya, kalau lagi nggak hoki dia dapat mundur duduknya gitu. Tapi kalau kalian mungkin merasa pusing untuk duduk mundur atau pengen jaminan tidak ada duduk mundur, ya menurut saya kereta api Pasundan ini bisa kalian pertimbangkan. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya hari ini ya. Perjalanannya memang banyak momen ya, tadi memang tidak disangka-sangka kita ketemu dengan kereta api Ciremai di stasiun Nagrek yang tidak seharusnya lewat sini ya kereta tersebut. Tapi tadi saya dapat kabar bahwa jalur utaranya lagi ada kendala, lagi ada anjlokan kereta api Argo Nagrek. Ya semoga kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi itu kejadiannya di daerah saya sendiri teman-teman, daerah Daop 3 Cirebon. Aduh, ya ngeri-ngeri sedap sih ya, semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Kita akan persiapan dulu karena saat lagi kereta api Pasundan akan tiba di stasiun Kiara Condong, Bandung. Pak, saya mau tanya impresi, kesan-pesan dan overall selama perjalanan kereta api Pasundan ini. Oke. Anda kan fansnya nih. Enggak juga. Nih. Oke, jadi kereta api Pasundan ya, semula itu adalah kereta komersil yang harga tiketnya tentu tidak murah, dengan armada ekonomi adu dengkul seperti kereta lokal, kereta bersubsidi. Dengan harga segitu pastinya nggak worth it banget dong teman-teman. Terus saya salah satu orang yang menyuarakan, ayo dong upgrade rangkaiannya, harga tiketnya udah nggak murah lagi. Alhamdulillah tanggal 1 Agustus sudah di-upgrade ke kereta New Generation yang jauh lebih nyaman. Nah, otomatis setelah adanya pergantian armada, kenaikan harga itu menurutku wajar selama naiknya mirip-mirip sama kereta lain. Karena ini bukan kejadian pertama kan. Ada kereta Logawa, ada kereta Progo yang semula 106 tempat duduk diganti ke New Generation, bahkan yang stainless steel juga. Ya kan? Kenaikan harga tiketnya itu 20-30%. Loh, ini Pasundan naiknya 60%, Pak. 59%. Tidak masuk akal. Ya sebenarnya kalau mau memberi harga Rp410.000 sampai dengan Rp430.000, saya rasa sah-sah aja selama ada benefit lain selain kenyamanan dari rangkaian. Tentunya dari kecepatan waktu tempuh, dari waktu keberangkatan, jam ketibaan, itu jadi faktor pendukung juga.
Kalau misalkan harga Rp430.000 masih 14 jam dan jamnya kepagian, menurut saya masih tetap gak worth it sih. Kalau harganya kayak sekarang di harga promo 370 ribuan, saya masih rasa ya oke lah, lumayan lah, masih bisa dipertimbangkan lah, walaupun gak murah juga, hitungannya udah mahal juga gitu loh. Ekonomi modifikasi new generation termahal sekarang dipegang Pasundan. Bener kan? Bener sih, bener. Dharma Wangsa Jakarta Surabaya 320 sampai 350. Iya. Berantas Jakarta ke Blitar 300.000 sampai 350. Iya. Ini 430. Iya. Keren kan? Majapahit aja 370-an. Majapahit 375, Iya. SS New Gen relasi Jakarta Malang 880 kilo. Iya. Dengan rute tempuhnya itu 100 km lebih jauh daripada Pasundan. Iya. 200 km lebih jauh loh. Kayaknya lebih jauh sih. Kenapa Pasundan ini mahal? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Thank you Pak Dimas. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak. Terima kasih. Anda turun Rancaikek juga. Waduh. Thank you, masih keren. Yuk. Siap. Keaman pulang yuk. Hati-hati ya. Sekarang jam 18:49 kita tiba di stasiun Rancaikek. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin mau turun di sekitar Cicalengka atau Kabupaten Bandung dan sekitarnya, bisa nih turun di stasiun Rancaikek karena berhenti normal di stasiun ini teman-teman. Ya, ini arena mainnya Mas Sultan nih. Di satu sisi saya senang karena ada kereta yang nyaman ke Rancaikek. Di sisi lain saya sedih, kenapa harga tiketnya mahal banget? Oke, alhamdulillah sekarang pukul 19:05, lambat 6 menit kita tiba di stasiun Kiara Condong Bandung. Ya nggak apa-apa lah, biar lambat asal selamat. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Kiara Condong Bandung yang sekarang saya baru kesini lagi. Wajahnya sudah baru teman-teman, sekarang sudah peron tinggi, jadi untuk keluar masuk penumpang dari kereta lebih enak. Dan ini di samping kanan ada kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan akhir Kutoarjo. Ada yang baru juga nih di stasiun Kiara Condong sekarang untuk perpindahan penumpangnya dari peron ke peron udah menggunakan Skybridge, tapi untuk naik ke atas Skybridge-nya kita harus jalan manual, nggak kayak di Malang yang pakai eskalator ya. Jadi kita harus olahraga dulu ini. Masih harus effort lagi untuk menyeberang peron atau keluar dari stasiun Kiara Condong ini amplasmennya ya. Dorong atraksi dari belakang. Ya inilah kenapa nggak dibikin kayak eskalator di Malang gitu ya. Iya, atau di Bandung juga pakai eskalator kan. Iya, tapi ya apapun itu alhamdulillah perjalanannya kita sudah sampai di stasiun akhir Kiara Condong Bandung dengan selamat naik kereta api Pasundan. Gimana rasanya? Mantap. Luar biasa ya. 14 jam terus naik ke sini olahraga. Oke, terima kasih, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang mau naik kereta api Pasundan atau mungkin langganan kereta api Pasundan dulunya sekarang udah jauh lebih enak keretanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Nugraha dan yang lain-lainnya, Mas Risang, Mas Garda, dan yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat malam dari Kota Bandung di stasiun Kiara Condong. Bye.